Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar kali ini. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang Google Maps, yaitu kita bisa menggunakan Google Maps ternyata di bidang pendidikan juga. Kita juga bisa menggunakan Google Maps untuk kebutuhan sehari-hari itu Bapak Ibu. Jadi nanti lebih condong ke arah pendidikannya. Baik, langsung saja kita mulai. Saya izin untuk share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya, sudah ada di share screen. Kemudian manfaat Google Maps yang harus kita ketahui. Nah, jadi Google Maps untuk pendidikan yaitu dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan dan memahami dunia di sekitar mereka. Jadi Google Maps untuk pendidikan juga menyediakan sumber daya untuk membantu guru dan siswa dalam menjelajahi, membuat, dan berkolaborasi dengan alat pemetaan, yaitu Google Maps. Kemudian siswa yang diajar geografi, mata pelajaran geografi tentunya diperlengkapi dengan lebih baik untuk memahami bagaimana sistem manusia dan fisik berinteraksi dan untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan tersebut. Jadi untuk mata pelajaran geografi yang diajarkan kepada siswa, Google Maps ini sangat membantu ya Bapak Ibu. Selanjutnya berikut beberapa fungsi aplikasi Google Maps. Yang pertama dapat memberikan informasi mengenai posisi di mana kita berada. Jadi dimanapun kita berada, Google Maps akan menginformasikan tentang posisi kita. Selanjutnya mempercepat pencarian sebuah lokasi dalam waktu yang singkat. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mencari sebuah restoran, tempat makan, atau bahkan sekolah lain yang sebelumnya belum pernah dikunjungi, Bapak Ibu hanya perlu mengetiknya di Google Map, maka Google Map akan menampilkan informasi yang Bapak Ibu cari. Selanjutnya yang ketiga, memberikan navigasi dalam perjalanan. Nah ini Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu ingin pergi ke suatu tujuan yang belum pernah Bapak Ibu kunjungi, maka Google Maps akan memberikan sebuah navigasi atau arahan dalam perjalanan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tidak tersasar atau bahkan salah jalan menuju lokasi yang Bapak Ibu tuju. Selanjutnya mendapat petunjuk arah saat mengemudi, transit bersepeda, dan berjalan kaki. Jadi Google Maps ini juga dapat menunjukkan arah. Jadi di mana arah utara, timur, barat, selatan melalui Google Maps. Jadi pada saat Bapak Ibu sedang mengemudi atau Bapak Ibu sedang menuju suatu tempat yang dituju, maka Bapak Ibu tidak perlu bingung mengenai arah yang akan dituju karena Google Maps sudah dilengkapi dengan petunjuk arah. Selanjutnya yang kelima memberikan informasi mengenai orientasi, jarak, dan perkiraan waktu tempuh yang kita lalui menuju suatu lokasi. Jadi untuk mengenai orientasi di situ akan dijelaskan apakah jalan yang Bapak Ibu lalui ini ada kemacetan atau bahkan ada kecelakaan yang menghambat perjalanan Bapak Ibu. Selanjutnya untuk jaraknya akan ditentukan juga, misalkan berapa jauh jarak dari titik Bapak Ibu menuju suatu daerah, biasanya nanti akan dijelaskan dengan satuan kilometer. Kemudian juga ada perkiraan waktu yang akan ditempuh menuju suatu lokasi. Jadi perkiraan waktu tempuh itu bisa langsung ditunjukkan oleh Google Maps ketika Bapak Ibu ingin menuju suatu lokasi, misalkan dari titik A ke titik B, waktu yang ditempuh adalah 10 km. Jadi untuk memberikan informasi mengenai orientasi, jarak, dan waktu tempuh akan otomatis ditampilkan dengan
oleh Google Maps, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dapat menandai suatu peta sesuai keinginan kita sendiri. Ya, jadi seperti Bapak Ibu ingin beberapa tempat yang kita kunjungi atau memperkenalkan sekolah kita kepada orang lain, gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan tempat yang Bapak Ibu kunjungi ini belum ada lokasinya di Google Maps. Jadi kita bisa menandai tempat tersebut atau bahkan sekolah Bapak Ibu belum ada lokasi di Google Maps, jadi bisa ditambahkan tempatnya melalui Google Maps. Untuk apa? Supaya sekolah kita ini bisa dapat lebih dikenal oleh orang-orang lain, Bapak Ibu. Selanjutnya mempermudah sistem penyimpanan peta. Nah, karena dengan teknologi digital menjadikan kita perlu ruang khusus untuk menyimpan sebuah peta. Jadi kalau misalkan zaman teknologi itu belum secanggih sekarang, peta-peta itu masih ada di RPUL, itu Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini di era digital, Bapak Ibu hanya perlu menyimpan peta tersebut di dalam smartphone yang Bapak Ibu miliki. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi untuk membawa maps kemana-mana karena dengan satu handphone sudah memiliki cangkupan seluruh dunia di Google Maps. Selanjutnya mampu memperlihatkan gambaran mengenai suatu lokasi yang terdapat keterangan yang dapat menjadi rekomendasi untuk kita dalam menentukan lokasi yang hendak kita tuju. Jadi jika kita ingin menuju suatu lokasi yang belum pernah kita datangi, maka Google Maps akan menginformasikan, bahkan jika ada seseorang yang sudah mengupload foto tentang lokasi tersebut, Bapak Ibu bisa langsung melihatnya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui informasi bagaimana tempatnya, terus kemudian bagaimana lokasi di sekitar. Jadi Google Maps sudah dapat difungsikan untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya dengan menggunakan Google Maps, secara tidak langsung peserta didik diajak untuk belajar. Jadi secara nggak langsung peserta didik ini sebenarnya sudah bisa kita ajak untuk belajar. Untuk belajar apa? Yang pertama, peserta didik akan belajar mengenai peta, ya, di mana peta ini merupakan kelengkapan utama dalam penggambaran dua dimensi pada bidang data secara keseluruhan dari permukaan bumi. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana bentuk peta itu. Kemudian anak-anak atau peserta didik juga bisa belajar tentang kompas. Jadi kompas ini adalah alat petunjuk arah untuk memanfaatkan sifat magnetar yang selalu menunjuk ke arah utara. Jadi anak-anak juga bisa belajar kompas, belajar mengenai posisinya ada di mana, kemudian arah mata anginnya ada di mana. Selanjutnya adalah belajar tentang GPS atau Global Positioning System. Nah, GPS ini adalah alat untuk mengetahui posisi koordinat bumi secara tepat dan secara langsung menerima sinyal dari satelit. Jadi anak-anak juga nantinya akan belajar tentang apa itu GPS. Selanjutnya melihat bumi dari atas atau traveling ke berbagai belahan dunia tanpa meninggalkan kelas. Jadi siswa di sini bisa berkeliling sesuai keinginan mereka, bisa keliling ke negara-negara di luar Indonesia atau bahkan ke benua lain melalui apa? Melalui Google Maps. Jadi dengan berbekal Google Earth pada Google Maps, jadi ada sebuah fitur Google Earth pada Google Maps, maka peserta didik bisa melihat bumi seolah-olah kita berada di atas pesawat terbang. Nah, jadi siswa tidak perlu keluar kelas atau bahkan meninggalkan kelas untuk melihat suatu lokasi di belahan bumi yang lainnya. Jadi ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswa. Nah, selanjutnya cara menggunakan aplikasi Google Maps pada smartphone Android. Jadi sebelum kita menggunakan Google Maps, pastikan kita mengaktifkan lokasi di smartphone Android. Nah, ini ada gambarnya di sini untuk mengaktifkan lokasi pada smartphone Android. Selanjutnya, buka aplikasi Google Maps pada smartphone Android dengan mengklik icon. Nah, ini icon Maps-nya. Setelah kita klik icon Maps-nya, nah selanjutnya tampilan Google Maps akan terbuka. Lalu sentuh icon yang mendapatkan posisi di mana kita berada. Nah, untuk ikonnya itu ada di sebelah sini. Jika kita mengklik icon ini, maka Google Maps akan memberitahukan di mana lokasi saat ini kita berada. Nah, secara cepat Google Maps akan memberitahukan posisi
ada gambar titik biru merupakan posisi di mana kita berada. Nah, ini adalah posisi di mana kita berada. Setelah mengklik tombol ini, maka Google Maps akan mengarahkan di mana posisi kita berada. Selanjutnya untuk fitur-fitur yang ada di Google Maps, yaitu ada fitur jelajah yang biasa untuk menunjukkan tempat-tempat seperti rumah makan, SPBU terdekat, ATM terdekat, sekolah terdekat, dan lain-lain. Sudah ada perjalanan, yaitu untuk memberitahukan informasi tentang rute terbaik jika kita akan bepergian. Jadi saya ambil contoh, Bapak Ibu akan bepergian dari kota A ke kota B, maka Google Maps ini akan memberikan informasi tentang rute terbaik atau rute tercepat yang bisa kita lalui. Selanjutnya di menu tersimpan, menunjukkan lokasi yang pernah dikunjungi. Jadi jika Bapak Ibu sudah pernah mengunjungi suatu tempat, maka tempat itu akan masuk ke fitur tersimpan. Jadi suatu saat jika Bapak Ibu ingin pergi ke tempat itu lagi, Bapak Ibu hanya perlu mencari lokasi tersebut di fitur tersimpan. Selanjutnya untuk fitur kontribusi, Bapak Ibu bisa mengedit peta, tambah tempat, menulis ulasan, dan bahkan menambahkan foto untuk tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu itu juga bisa menambahkan peta jika lokasi tersebut belum ada peta. Misalnya Bapak Ibu ke sekolah A dan sekolah A belum terdapat lokasi di Google Maps, maka Bapak Ibu bisa menambahkan sekolah tersebut ke dalam Google Maps dan juga bisa menulis sebuah ulasan dan menambahkan fotonya. Selanjutnya, info terbaru berisi informasi tempat rekomendasi dari warga setempat. Selanjutnya ada jenis peta. Di sini berisi informasi peta default, satelit, dan medan. Nanti kita akan lihat fitur-fiturnya. Selanjutnya detail peta di sini berisi tentang transportasi umum, lalu lintas, bersepeda, bahkan bisa menunjukkan info COVID-19, tampilan 3D, dan street view. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya untuk fitur-fitur Google Maps ini akan saya coba tampilkan di layar. Nah, di sini tadi ada fitur jelajah Bapak Ibu. Jika kita ingin mencari tempat, kita langsung bisa menelusuri di sini. Kita ketik tempatnya. Saya ambil contoh, saya ingin pergi ke Pasar Palmerah. Nah, lalu kita pilih rutenya. Maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala di jaringan internet. Nah, ini tampil sedang mencari rute terbaik. Nah, selanjutnya Google Maps. Selanjutnya Google Maps akan menampilkan rute terbaik yang dapat kita lalui. Di sini juga Bapak Ibu di bagian atas bisa memilih untuk berkendara menggunakan mobil, sepeda motor, atau transportasi umum, bahkan berjalan kaki juga bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur yang lain. Di sini ada fitur berangkat. Yang tadi saya bilang, fitur ini akan menunjukkan jika saya ingin pergi ke rumah, maka saya langsung bisa klik mulai, dan selanjutnya
Google Maps akan mencarikan rute terbaiknya. Selanjutnya ada fitur tersimpan. Fitur tersimpan ini beberapa lokasi yang pernah saya kunjungi. Di sini ada perjalanan kemarin, kemudian ada perjalanan bulan Oktober, ada tempat, kota, dunia. Nah, jadi semua tersimpan di Google Maps. Selanjutnya untuk kontribusi. Nah, di sini kita bisa menambahkan tempat, menambahkan ulasan, bahkan menambahkan foto dari tempat tersebut. Nah, untuk info terbaru mengenai informasi-informasi tentang lokasi di sekitar kita. Nah, di sini ada rekomendasi info terbaru dari orang yang Anda ikuti. Nah, di sini ada food gallery, ada beberapa tempat makan. Selanjutnya, di sini ada fitur jenis peta. Jenis peta itu bisa kita rubah dari default, kita rubah ke tampilan satelit. Begini tampilan satelitnya. Selanjutnya kita juga bisa mengganti tampilannya menjadi medan. Nah, sebenarnya untuk tampilan medan ini nanti akan terlihat jelas pada saat kontur tanah itu ada perbedaan topografi. Jadi untuk tingkatan tanah yang lebih tinggi, saya coba pindah ke daerah Bogor. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk tampilannya, maka untuk dataran yang lebih tinggi dia akan tampil seperti 3 dimensi. Seperti ini tampilannya. Tadi karena di daerah Jakarta tidak ada perbedaan tinggi tanah, maka tampilannya akan sama. Saya coba pindah ke Bogor. Nah, kemudian di detail peta kita juga bisa, mohon maaf saya sebelumnya saya kembalikan lagi ke default. Di detail peta ada untuk informasi mengenai transportasi umum, kemudian lalu lintasnya seperti apa, kemudian untuk jalur bersepeda. Coba sini. Ya, jalur bersepeda, tampil saya tidak zoom juga ini karena tidak ada daerah jalur sepeda di wilayah ini. Kemudian bisa kita tampilkan untuk 3 dimensi. Kemudian ada street view juga. Dan itu ada informasi mengenai kebakaran hutan. Dan yang terakhir ada informasi mengenai kualitas udara. Jadi kita bisa mengetahui kualitas udara di daerah yang ada di sekitar kita. Kualitas udaranya. Mohon maaf Bapak Ibu karena ada sedikit kendala di internet, maka agak sedikit lama. Nah, jika sudah tampil maka kualitas udara di area ini akan terlihat apakah kualitasnya sedang baik atau sedang tidak baik. Itu Bapak Ibu. Ini coba lanjutkan lagi untuk slide-nya. Nah, jadi fitur Google Map sudah. Nah, ini untuk memahami Google Map pada smartphone Android dibutuhkan beberapa analisis lain, antaranya yaitu tentang lokasi. Jadi kita harus mengetahui lokasi itu apa, kemudian kita akan memberitahukan jarak dan waktu tempuh, penambahan objek pada peta aplikasi Google Maps, kemudian ada orientasi, kemudian ada topografi dan morfologi, ada navigasi perjalanan dan lalu lintas, transit publik dan jalur sepeda. Baik, Bapak Ibu, apakah sampai sini ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan? Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
Iya, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya kurang jelas. Untuk menambahkan lokasi baru ya, Bu? Oke, sebentar ya, Bu. Akan saya jawab. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Ya. Kalau untuk menambahkan lokasi barunya gimana ya? Iya, untuk menambahkan lokasi baru nanti akan saya coba jelaskan. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Ya, mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu, ada kendala teknis sebentar. Sebelum saya jawab akan saya tinggal dulu sebentar. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sebentar. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nia, bagaimana cara untuk menambahkan sebuah lokasi baru di Google Maps ya, Bu. Ya, saya izin share screen. Ya, saya izin share screen, Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan suatu lokasi baru di Google Maps, ya, yang pertama pastikan kita sudah berada di lokasi tersebut atau bahkan kita bisa mengedit lokasinya pada saat penambahannya. Nah, menu yang akan kita gunakan adalah menu untuk kontribusi. Selanjutnya di menu kontribusi, Bapak Ibu pilih tambahkan tempat. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tambahkan tempat, maka Bapak Ibu akan diperintahkan untuk mengisi detail tempat. Detail tempat yaitu masukkan informasi tentang tempat ini. Jika ditambahkan ke Maps, tempat ini akan muncul secara publik. Jadi kita bisa isi di sini untuk nama tempatnya. Saya ambil contoh SD Negeri 05 Petang. Nah, untuk kategorinya di sini kita bisa isi adalah pendidikan karena kita akan menambahkan lokasi tempat sekolah. Nah, untuk menambahkan lokasi yang lainnya, mulai dari makanan dan minuman untuk restoran, kemudian tempat belanja, ada layanan juga, ada hotel, sampai area pemukiman. Nah, kita pilih pendidikan, kemudian selanjutnya kita pilih sekolah dasar, karena kita akan menambahkan lokasi yang bernama SD 05 Petang. Nah, alamat ini tentunya alamat ini akan menunjukkan lokasi terakhir di mana kita berada. Nah, jika Bapak Ibu menambahkan tempat lain yang bukan pada lokasi Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu bisa klik edit peta, kemudian Bapak Ibu bisa menaruh pin pada lokasi yang tadinya ingin Bapak tambahkan sebagai SD 05 Petang. Nah, misalkan saya akan tambahkan karena SD-nya mungkin ada di sini, maka saya pilih di sini dan oke. Alamatnya bisa kita ketikkan di sini.
Kemudian setelah semuanya terisi, Bapak Ibu, semuanya sudah terisi, Bapak Ibu selanjutnya klik tombol kirim yang ada di pojok kanan bawah. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk penambahan tempat ini tidak bisa langsung otomatis masuk ke Google Maps. Google perlu memverifikasinya kurang lebih 2-3 hari untuk menambahkan tempat baru di Google Maps. Jadi Bapak Ibu setelah menambahkan tempat, Bapak Ibu harus menunggu sampai verifikasi Google selesai. Jika verifikasi Google sudah oke dan diizinkan untuk menambahkan tempat, maka tempat yang akan Bapak Ibu tambahkan langsung ada di Google Maps. Begitu Bapak Ibu. Apakah sampai sini jelas Bu untuk jawabannya? Itu berbayar nggak atau harus diisi nggak sih? Atau Iya. bisa? Iya. Nah, untuk menambahkan tempat di Google Maps ini, kita tidak perlu membayarnya, alias Google Maps ini gratis. Jika kita ingin menambahkan suatu tempat pun kita tidak perlu membayarnya, karena memang Google Maps ini dibuat oleh Google untuk dapat dinikmati oleh seluruh pengguna smartphone dan tidak perlu membayarnya. Jadi begitu Bapak Ibu, kalau ditanya bayar atau tidak, Google Maps ini aplikasi yang gratis. Begitu Ibu Nia. Iya Ibu, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lain? Iya Pak, saya mau nanya. Iya Pak. Bagaimana sih cara kita menambahkan informasi di Google Map itu, misalnya kayak contohnya kemacetan, kecelakaan, perbaikan jalan atau yang lainnya gitu. Itu caranya bagaimana ya Pak? Iya. Terima kasih Bapak Latif untuk pertanyaannya sangat bagus untuk kita semua. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menambahkan keterangan tentang kemacetan, kecelakaan, perbaikan jalan, dan lain-lain. Nah, caranya Bapak Ibu harus menuju suatu lokasi yang ingin dituju terlebih dahulu. Misalkan saya di sini pilih lokasi untuk ke rumah. Nah, setelah itu langsung saja Bapak Ibu mulai perjalanannya. Setelah Bapak Ibu sudah memulai perjalanannya, setelah Bapak Ibu sudah memulai perjalanannya, Bapak Ibu pilih tombol di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada tanda tambah. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah laporan. Apakah pada rute yang kita lalui, di sini berarti rute saya menuju ke rumah. Di sebuah rute tersebut, apakah ada sebuah tabrakan, ada alat untuk mengukur kecepatan, ada pelambatan yang artinya macet, kemudian ada konstruksi jalan, kemudian ada penutupan jalur, selanjutnya ada kendaraan mogok, ataukah ada objek yang tidak dikenal di jalanan. Nah, untuk contohnya, saya akan memberikan di sini sebuah info tentang tabrakan. Nah, jika info tabrakan ini sudah ditambahkan, maka orang-orang yang melalui jalur yang sama dengan jalur yang kita lalui, maka akan memberikan notifikasi tentang info tabrakan. Jadi, para pengguna jalur yang lain bisa mencari jalan alternatif, begitu Bapak Ibu. Jadi, misalkan di sini di jalur yang Bapak Ibu lalui terdapat sebuah tabrakan atau perbaikan jalan, Bapak Ibu bisa melaporkannya di Google Maps, begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Latif, apakah jelas dengan jawabannya? Iya, sudah cukup jelas Pak Imam, terima kasih. Baik, kalau gitu. Sekali lagi, saya akan memberitahu bahwa aplikasi Google Maps ini sangat penting untuk
kita gunakan atau bahkan kita sebagai bahan untuk mengajar di kelas, terutama pada mata pelajaran geografi, di mana nantinya anak-anak akan belajar mengenai hal-hal baru, bisa belajar mengenai peta, atau bahkan bisa berkeliling dunia hanya dengan menggunakan aplikasi, yaitu aplikasi Google Maps. Nah, Bapak Ibu. Selanjutnya juga aplikasi Google Maps ini juga bisa memperkenalkan sekolah-sekolah Bapak Ibu yang belum terdapat lokasinya di Google Maps. Jadi sekolah-sekolah Bapak Ibu bisa lebih dikenal oleh orang-orang lain. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkontribusi banyak mengenai lokasi yang ada di sekitar kita. Sampai sini apakah ada pertanyaan lain? Iya, jika sudah cukup, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Seperti biasa, saya akan meminta untuk Bapak Ibu untuk on cam. Jadi untuk dokumentasi sebentar saja untuk saya foto. Bisa Bapak Ibu? Iya, Ibunya sepertinya kurang jelas ya fotonya ya. Sebentar ya, Mbak. Siap. Ibunya, oke Ibunya. Terima kasih. Saya hitung mundur ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkesempatan hadir di pemaparan materi kali ini. Semoga sehat-sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.